Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 yang dialami oleh hampir seluruh masyarakat dunia membuat seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan, tak terkecuali di bidang pendidikan. SMK Pembangunan selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi pada saat pandemi COVID-19, khususnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di SMK Pembangunan. Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam menghadapi pembelajaran tatap muka di masa pandemi yaitu menyiapkan sumber daya dan sarana pendukung yang menjamin keselamatan dan kesehatan warga sekolah seperti SMK Pembangunan membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang terdiri dari guru-guru dan tata usaha serta bekerja sama dengan instansi terkait guna menangani proses pembelajaran saat pandemi dan pencegahan penyebaran COVID-19. Cuci tangan yang tersedia di lokasi-lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh warga sekolah. Menyiapkan termogan atau alat pengukur suhu bagi warga sekolah yang masuk ke lingkungan sekolah. Pemasangan hand sanitizer di tempat-tempat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, 1 hand sanitizer untuk 2 ruangan dan di dalam laboratorium. Pemasangan rambu-rambu berjalan bagi seluruh warga sekolah, di mana setiap jalur berjalan diberikan tanda arah berjalan untuk meminimalisir terjadinya tabrakan atau bersentuhan antar warga sekolah. Pemasangan tanda untuk tangga naik dan turun agar tidak ada tangga yang digunakan 2 arah untuk menghindari tabrakan atau bersentuhan antar warga sekolah. Melakukan pengaturan layout ruang kelas, ruang praktik, ruang guru, ruang tata usaha, loket pembayaran dengan melihat kondisi besarnya ruangan, ruang kelas, laboratorium, dan ruang guru, 1 meja hanya untuk 1 orang dengan posisi zigzag dan memberi tanda silang untuk bagian meja yang tidak boleh ditempati. Untuk ruangan lain disesuaikan dengan jumlah orang yang biasa ada di ruangan tersebut dengan menjaga jarak dan membatasi jumlah pengunjung. Tempat-tempat duduk yang ada di luar ruangan diberikan tanda-tanda untuk bagian yang boleh dan tidak boleh ditempati. Melakukan pengaturan di tempat ibadah dengan memberikan tanda-tanda yang boleh dan tidak boleh ditempati saat pelaksanaan ibadah. Menempel poster-poster himbauan agar seluruh warga sekolah disiplin dalam menerapkan SOP pembelajaran tatap muka.
Kamar mandi dibersihkan secara berkala agar tetap bersih dan dapat digunakan dengan aman. Melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di setiap ruangan untuk menjamin keamanan seluruh area di SMK Pembangunan dari virus corona. Menyiapkan ruang isolasi untuk warga sekolah jika saat pembelajaran tatap muka nanti terjadi indikasi warga sekolah yang mengalami gejala COVID-19. Walaupun masih dalam masa pandemi Corona Disease 2019 atau COVID-19, tetapi SMK Pembangunan siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Simulasi pembelajaran tatap muka dimulai dari saat siswa bersiap untuk berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Siswa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat ke sekolah dengan menyiapkan buku pelajaran, tempat makan dan minum, masker, dan hand sanitizer. Pastikan siswa tidak dalam keadaan sakit apapun. Jika dalam keadaan sakit, siswa tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. Pada saat berangkat ke sekolah, jika memiliki kendaraan, dianjurkan siswa diantar oleh orang tua agar lebih aman dalam perjalanan. Bagi yang menggunakan kendaraan sendiri, karena tidak bisa diantar, sebaiknya disiapkan surat-surat kendaraan dan izin mengemudi dan menerapkan protokol kesehatan. Bagi siswa yang tidak memiliki kendaraan, maka dapat menggunakan angkutan umum dengan memakai masker. Namun harus sangat hati-hati, terutama dalam menjaga jarak dalam angkutan umum. Usahakan jika memungkinkan untuk tidak bersentuhan secara langsung dengan orang lain. Kalaupun terpaksa bersentuhan, siapkan hand sanitizer untuk membersihkan area yang bersentuhan. Setelah sampai di sekolah, orang tua yang mengantar putra-putrinya hanya diperkenankan menurunkan putra-putrinya di tempat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, di depan gerbang sekolah untuk menghindari kerumunan para orang tua yang mengantar anaknya. Setelah menurunkan anaknya, pengantar harus langsung pergi dari tempat menurunkan siswa. Bagi siswa yang membawa kendaraan sendiri, harus memarkir motornya di tempat yang telah ditentukan. Bagi siswa yang menggunakan kendaraan umum, harap turun dengan hati-hati dan langsung menyemprotkan hand sanitizer setelah membayar ongkos. Setelah sampai di gerbang sekolah,
siswa diukur suhu badannya oleh petugas dengan dipantau oleh guru atau Satgas Covid sekolah. Bagi siswa yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk dan dihubungi orang tuanya untuk diantar pulang. Jika di bawah 37,3 derajat Celcius, maka diperbolehkan masuk ke gedung sekolah. Setelah diukur suhu tubuh, siswa langsung diarahkan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan menjaga jarak satu sama lain. Siswa berjalan sesuai dengan tanda arah yang telah ditempel untuk menghindari terjadinya tabrakan atau bersentuhan untuk berlawanan arah. Ketika menaiki tangga, siswa harus menggunakan tangga naik. Tangga naik tidak diperbolehkan digunakan untuk tangga turun, karena akan beresiko tabrakan dan bersentuhan dengan yang berlawanan arah. Siswa masuk ke ruangan kelas dan duduk di tempat yang telah diberi tanda sesuai dengan urutan nomor absen. Selama pembelajaran, siswa dilarang untuk berjalan-jalan di dalam atau di luar kelas, dilarang untuk berkerumun, dan dilarang melepas masker. Siswa harus memiliki alat tulis sendiri dan dilarang untuk meminjam dan meminjamkan alat tulis. Aditya, Hadir. Amelia, Hadir. Arun Denia. Hadir. Guru melakukan pembelajaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dengan siswa, dan memberikan arahan dan penugasan dengan cara yang aman. Guru melakukan pembelajaran dengan dua moda, yaitu tatap muka dan daring. Keduanya menggunakan platform yang sama, yaitu Google Classroom. Guru mengabsen siswa tatap muka secara langsung, sedangkan siswa yang belajar daring diabsen melalui Google Classroom. Selama proses pembelajaran, siswa diberikan istirahat untuk makan dan minum di tempat duduknya masing-masing, dan tidak diperkenankan untuk keluar ruangan untuk menghindari kerumunan di luar ruang kelas. Siswa yang dipulangkan harus sesuai dengan waktu keluar ruangan pada setiap lantai. Yang pulang terlebih dahulu dimulai dari lantai 1, lantai 2, dan terakhir lantai 3. Setelah selesai pembelajaran, guru menutup pembelajaran, berdoa bersama, dan mempersilahkan siswa keluar sesuai dengan urutan absen. Siswa membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau mencuci tangan di tempat terdekat dengan tetap menjaga jarak dengan yang lainnya. Bagi siswa yang berada di lantai 2 dan 3, harus menggunakan tangga turun saat pulang. Tidak diperkenankan menggunakan tangga naik. Khawatir ada orang lain yang menggunakan tangga naik sehingga dapat menimbulkan tabrakan dan bersentuhan. Siswa menuju tempat parkir motor dan mengendarai motor dengan perlengkapan yang lengkap.
Siswa menyetop angkutan umum dengan tetap menjaga jarak saat menyetop dan menjaga jarak saat ada di dalam angkutan umum. Siswa melepas sepatu di luar, menyemprotnya dengan disinfektan, masuk ke dalam rumah, tidak bersentuhan dengan orang atau benda yang ada di dalam rumah sebelum membersihkan diri. Siswa dapat berinteraksi dengan orang rumah setelah membersihkan diri. Selesai pembelajaran, petugas menyemprotkan disinfektan pada seluruh area aktivitas agar lingkungan sekolah tetap dalam kondisi bersih dan bebas dari berbagai macam virus dan bakteri. Demikianlah persiapan yang dilakukan oleh SMK Pembangunan dalam pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Semoga seluruh warga sekolah dan keluarga selalu dalam kondisi sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Pembangunan bisa.